Waalaikumsalam Pak. Eh, Sebelumnya udah ini gak pertemuan kemarin kan minta diinstal softwarenya ya, software Photoshopnya. Apa sudah diinstal di laptopnya masing-masing atau di PC-nya? Budi Selamat. Oh, Photoshop 2020. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba buka Photoshopnya dulu ya. Coba kita share. Baik, ini tampilan Photoshopnya ya kemarin sudah sempat kita bahas sedikit mengenai teknik-teknik penyeleksian dalam Photoshop. Kita coba ulang lagi untuk langsung ke prakteknya ya. Kita coba untuk membuat kanvasnya. Pertemuan kemarin kan kita coba membuat kanvas dan beberapa teknik seleksi. Ini kita ulang lagi sedikit dengan cara file new bisa di sini muncul kanvas atau create di sini. Bisa juga sama aja. Kita gunakan yang ini aja, yang standar 1080 kali 1920. Oh ini portrait kita buat yang landscape aja ya. Kita buat yang landscape. Nah seperti ini. Eh, di Photoshop itu cara membuat kanvas seperti itu ya kemarin sudah dibahas juga. Kalau untuk import fotonya sendiri bisa klik dua kali di sini di area hitam ini yang luar, klik dua kali atau bisa juga di sini di open. Nah sama aja. Kita coba eh, masukkan foto, masukkan sebuah foto, foto contoh foto ini nih. Nah cara cara import foto itu bisa dengan cara klik dua kali di sini. Bisa juga kita masuk ke foldernya. Kita coba buka foldernya yang tadi Photoshop. Nah, foldernya. Kita coba drag ke sini juga bisa. Klik tahan drag, masukkan. Nah, bisa juga seperti itu. Atau import yang kayak tadi. Contoh kita drag foto Sule. Nah, kalau nggak ada tampilannya di sini berarti masuknya ke sini. Ini di belakang munculnya. Baik, kemarin tuh tahap seleksi sampai
Seleksi itu sampai mana ya kemarin? Magic. Nah, sekarang kita coba untuk cara menghapusnya ya, menghapus objek yang tidak diperlukan. Untuk mengeditnya jangan lupa untuk klik dua kali di bagian background ini, di layernya ya. Klik dua kali dulu supaya kuncinya hilang. Nah, udah hilang, baru kita bisa menghapusnya. Nih, cara menghapusnya pakai ini. Eraser tool ya. Nah, untuk mengatur, kalau ini kan menghapusnya agak ngeblur gitu ya. Nah, untuk mengaturnya, kita bisa klik kanan juga di sini. Klik kanan di area fotonya atau area kanvasnya. Nah, kita atur nih, besar kecilnya. Salah. Klik kanan, kita geser ke sini, nah jadi besar. Kita geser ke sini, jadi kecil. Nah, untuk yang bawahnya ini, kalau kita geser full sampai sini, berarti, nah, menghapusnya jadi rata seperti ini ya. Nggak ada blur-blurnya. Kalau kita geser ke tengah, berarti agak blur nih hapus. Ini cara menghapus. Nah, contoh seperti itu. Untuk seleksi dengan cara menghapus seperti ini, biasanya nggak rata ya. Biasanya nggak rata nih. Contoh kita mau menghapus yang bagian ininya. eh untuk shortcutnya sendiri, untuk memperbesar dan memperkecil, di keyboard ada kurung kurawal ya. Kurung kurawal buka dan tutup. Nah, kita perbesar, kita perkecil, kita perkecil, kita perbesar lagi. Nah, ini teknik eh, seleksi dengan menghapus. Contoh seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk teknik ini? Itu Pak, Bapak hapusnya pakai magnet nggak Pak? Apa emang tangannya udah mahir banget itu? Oh, enggak, ini udah settingan, mungkin settingan mouse-nya aja udah terbiasa. Kalau ngapus kayak gini biasanya ini eh, suka, kalau getar ini pasti ke sini nih. Nah, iya Hapus itu gini kalau getar. Iya. gitu. Hmm. Izin masuk ya Pak ya. Kalau misalkan gini Pak, cara teknik penghapusannya kan kalau di apa samping Hmm. kanan itu Pak barisan ketiga di situ kan ada gambar magnet ya Pak untuk seleksi foto. Nah, Ya. diseleksi foto dulu, habis itu baru teknik penghapusan. Itu bisa nggak kayak gitu Pak? Oh, bisa, bisa. Kita contohkan langsung ya. Ini Iya anggap Pak. udah dulu ini. Nah, pakai magnet ini, contoh kayak gini ya. Seperti itu. Iya bener Pak. Seleksi seperti ini. Lebih mudah kalau objeknya tuh jelas ya. Nah, cara cara mengcancelnya backspace aja ya, kalau misalkan kejauhan nih, backspace aja. Kalau nggak rata, nah, kalau udah
ke sini, backspace, contoh seperti ini. Eh, maaf. Nah, sudah seleksi seperti ini tuh, udah bisa sebenarnya dipotong menggunakan ini nih, move tool ini. Kita geser, udah kepotong. Atau kita kalau kita nggak mau ganggu gambar aslinya, dengan cara kontrol kontrol J duplikat ya. Semuanya ada fungsi-fungsinya di sini nih. Shortcut-shortcutnya ada semua nih. Tinggal dipelajari aja. Cuman yang lebih simpel biar nggak terlalu lama masuk ke sini, kita langsung aja shortcutnya Ctrl J. Nah, jadi dua nih di layar tuh ada dua. Nah, seperti ini. Tapi ini masih apa? Masih kelihatan kasar ya seleksinya tuh. Menggunakan itu tuh. Ada lagi caranya yang lebih banyak digunakan biasanya. Caranya seperti ini. Ada lagi nih. Kita perdalam aja dulu di semua teknik seleksinya. Untuk teknik seleksi yang sering dipakai itu, ini menggunakan nih pen tool ini. Perhatikan ya, ini di pen tool itu ada banyak. Kita gunakan yang atas saja ini, pen tool. Dengan cara ini, kita bisa atur untuk kurvanya sendiri. Nah, dengan cara klik di mana di area yang mau kita seleksi, contoh dari sini dulu, klik di sini, tahan, jangan dulu dilepas, tahan, kita geser-geser dulu sesuai keinginan kita, baru lepas. Nah, kalau kita lanjutkan, contoh seperti ini, contoh seperti ini. Oh, ini ada kesalahan nih. Sebelum menyeleksi pakai Ventool ini, usahakan di fill-nya ini nih, fill color yang warna merah ini dihilangkan nih, ada tanda garis ini. Nah, dihilangkan biar gak pusing. Sudah. Atau mau sekalian ini, hmm, bisa grafika komputer. Yuk, foto. Saya cari. Atau dicat sat zoomnya aja ya biar teman-teman lebih gampang untuk downloadnya. Oh, ada yang masih di kantor ya. Photoshop tadi saya bawa aja nih gambar semuanya sama ceweknya nih. Nanti kita belajar teknik penghapusan flek-flek hitamnya. Saya sudah share ya di meeting chatnya. Ah, bentar.
Ntar ya. Sudah di-share ya semuanya di meeting chatnya. Kita lanjut. Nah, teknik teknik seleksi tadi kita ulang lagi. Sebelum memulai, biasakan ininya nih, pakai pen tool, terus fieldnya dihilangkan. Kita coba lagi, klik di mana aja nih. Contoh seperti ini, klik tahan drag, lanjutkan, klik tahan. Nah, kalau ujungnya nggak beraturan, kita bisa klik ujungnya ini yang ada titiknya ini menggunakan ALT untuk memotong bagian ini. Soalnya kalau nggak dipotong, contoh kita bikin seleksi ke sini, terus bikin lagi. Biasanya kalau mau dilengkungin ke sini, nah contoh kita lengkungkan ke sini, ininya akan ngikuti lengkungan ini ya. Nih ngikuti. Kecuali kalau misalkan kita dipotong dulu, nah kita bisa buat lurus seperti ini. Kalau nggak dipotong ujungnya, nggak akan lurus, pasti curve-nya ngikuti ini. Oke, kita lanjut dulu. Teknik seleksinya seperti ini. Bawahnya karena rata, kita random aja ke sini. Terus kita seleksi lagi bagian ini. Nah, seleksi lagi. Contoh, sini ada rambutnya. Nah, kalau nggak dipotong, kita menyeleksi ke sini nggak bisa nih. Pasti ada lengkungan seperti ini. Kecuali ini dipotong. Tapi kalau kita nggak nekan ALT, nggak akan bisa kepotong ya. Kecuali kita tekan dulu ALT, terus klik. Nah, baru kepotong. Kita seleksi lagi di bagian ini. Oh, kita aja. Buatnya gitu aja dulu. Sebelum menyambungkan ini, atur dulu supaya seleksinya ngepas. Jangan dulu dilepas, di drag-drag aja dulu. Nah, kalau udah oke, baru lepas. Nah, kalau menggunakan seleksi ini, kita bisa simpan seleksinya dengan cara ini di layer ini ada yang namanya save nih. Kita klik 2 kali di sini untuk menyimpan seleksinya. Klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini nih. Oh, bukan salah. Oh, ini udah tersimpan otomatis di sini. Jadi nggak perlu di Photoshop ini tersimpan otomatis ya. Kecuali nggak tahu kalau yang di bawah-bawahnya,
Kalau misalkan mau disimpan tinggal klik dua kali aja ininya. Save ya. Oke, sudah semua. Ada yang ngikuti nggak? Di Pet nih. Kan ini layar. Karena kita membuat seleksinya berbentuk pet, kita masuk ke pet ini. Nah, di sini ternyata saya lupa tadi, bukan di layar ini ya. Untuk menyimpannya tuh di pet ini. Kita klik dua kali. Nah, baru seleksinya tuh kesimpan. Cara membuat seleksinya yaitu klik kanan, make selection nih, make selection. Nah, akan muncul eh, menu untuk make selection ini. Ini fungsinya ada nomor satu di sini tuh eh, mau seberapa jelas seleksi yang kita buat ini. Kalau kita contoh kita tambahkan jadi 20, maka seleksinya nanti akan ngeblur. Contoh. Nah, ngeblur seperti ini seleksinya. Tapi kalau misalkan eh, kita nggak diisi banyak-banyak, contoh kita ini hapus dulu karena tadi enaknya di sini nih menggunakan pad ini sudah tersimpan. Nah, bisa dengan cara make selection di sini. Contoh kita kasih angka satu aja atau nol di sini. Kalau nol berarti seleksinya akan jelas, nggak akan ada blur-blurnya kalau nol. Contoh kita kasih nol, kembali ke layer. Nah, seleksinya akan halus seperti ini. Contoh di duplikat aja ya. Ctrl J biasakan kalau untuk menduplikat. Nah, hasil seleksinya seperti ini. Rapi, di sini rapi dan halus ya. Menggunakan pen tool itu. Keuntungannya menggunakan pen tool itu seleksinya tersimpan di sini di padnya. Kalau sewaktu-waktu kita, oh ternyata gambarnya agak ngeblur nih. Kalau misalkan kita buat seleksi jelas ini, kelihatan potongannya. Kita hapus aja dulu ininya. Kita buat seleksinya yang tinggal klik satu kali di sini, muncul lagi seleksinya nih. Untuk apa? Untuk menyeleksi make selection tadi, untuk memunculkan menu tadi, klik dulu di pen tool-nya. Kalau di move tool ini nggak bisa ya, di klik kanan pasti munculnya seperti ini. Harus ke pen tool-nya lagi. Klik kanan baru bisa nih make selection. Kita kasih satu aja atau dua biar agak ngeblur pinggir-pinggirnya, nggak terlalu jelas. Nah, agak ngeblur pinggirnya. Jadi biasanya teknik teknik menyeleksi itu kalau misalkan fotonya jelas, kan ini fotonya agak buram nih. Di fadernya kita kasih satu aja atau dua biar nggak kelihatan terlalu nimbul ya seleksinya. Nah, oke seperti ini. Kita coba ambil lagi foto yang pemandangannya atau untuk mengganti backgroundnya. Nah, pas kita import gambar dan fotonya dalam satu kanvas ini ya berarti kita tinggal
keluarin aja drag. Nah, untuk memasukkan backgroundnya, biasakan kita pindah dulu ke sini, move tool, baru kita bisa drag fotonya, backgroundnya ke sini. Untuk backgroundnya sendiri kita simpan di belakang. Oh iya, untuk apa? Uh, Meresizenya Ctrl T ya, supaya ada ini, ada tanda kotak seperti ini. Jadi bisa bisa kita tarik perbesar atau memperkecilnya. Itu Ctrl T ya. Enter. Nah, untuk memindahkan ke belakang, tinggal kita geser aja layer backgroundnya kan di atas nih, di atas foto. Fotonya mau di ke atasin atau backgroundnya ke bawahin. Nah, seperti ini ya contoh. Contoh standar mengganti background di Photoshop. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pusing nggak? Itu teknik untuk menyeleksi menggunakan pen tool ya. Kalau saya sih biasa menggunakan ini, seleksinya pen tool ini. Pak, kalau seleksinya pakai yang jadi narik, jadi dia ngikutin alurnya terus apa satu lagi Pak yang selain ini Pak, kalau ini kan yang itu tuh Pak nitik satu-satu ya, eh magnetik ya kalau nggak salah. Magnetic ya, sama object selection nih, ada juga. Iya, kalau pakai itu juga bisa kan Pak ya? Bisa, kalau teknik seleksi itu eh, tergantung kita enaknya pakai apa. Kalau kita dirasa kita lebih enak pakai magnetik nih, soalnya lebih cepat, ya nggak apa-apa, pakai itu juga nggak masalah. Cuman kelebihan kelebihan dari apa pen tool ini, seleksinya bisa kita simpan nih. Jadi save di sini. Jadi kalau misalkan ada fotonya yang ternyata belum keseleksi atau apa, kita bisa edit juga nih di sini. Contoh, kita, nah, kelebihan menggunakan pen tool itu, kan di sini ada banyak nih toolnya. Terus, nah, ini untuk mengeditnya. Contoh kita klik, nah bisa kita tarik-tarik lagi kalau dirasa kita belum pas nih. Nah, contoh ini, oh ini kurang nih seleksinya nih. Nah, bisa kita tarik-tarik atau menggunakan ini nih, tahan. Ini ada dua pilihan hitam dan putih. Nih, menggunakan yang putih ini, direct selection. Nah, kita bisa geser-geser. Kelebihannya itu tergantung tergantung kalau seleksi tergantung dari image-nya sendiri ya. Kalau misalkan gambarnya jernih atau jelas itu menggunakan menggunakan ini object selection juga lebih cepat nih. Contoh ini bisa nggak ya? Nah, kita hilangkan dulu seleksi yang ini. Kan di sini tuh ada yang tadi tuh ada magic, di sini magic. Dengan cara yang tadi itu kita ngikutin alur ini atau menggunakan ini object selection. Kalau object selection kita seleksi bagian luarnya aja. Nah, otomatis kalau fotonya jelas atau gambarnya jelas, dia otomatis otomatis langsung menseleksi objeknya. Nah kalau yang kayak gitu Pak itu sebelah sebelah kan ada tuh yang nggak itu tuh Pak, nggak ngepas badannya tuh.
deket dagunya pipinya dia, pipinya Sule sebelah kiri. Oke, Mas Gani. Ya ini, Nah itu kalau ini ya. misalkan emang mau diratain ke dalam, dia ngeditnya gimana Oh, Pak? diedit lagi. Dalam dalam mode masih seleksi seperti ini ya. Iya. Oh, bisa nih dengan cara bisa juga menggunakan seleksi-seleksi ini. Tapi jangan lupa tekan ALT ya. Seperti itu. Menggunakan ALT. Jadi contoh ini nih. Ini kelebihan. Kita klik di sini, tapi ALT-nya tekan ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, itu teknik seleksinya. Kalau udah terseleksi seperti ini, bisa diduplikat lagi atau kita hapus background untuk belakangnya langsung. Kalau menghapus background belakang, di inverse dulu berarti seleksinya, jangan di objeknya, jangan di fotonya. Harus seleksinya harus yang di backgroundnya. Dibalikan berarti seleksinya dengan cara Ctrl Shift I atau inverse. Ada juga di sini inverse. Tinggal dicari-cari di menu ini. Cuman untuk lebih cepatnya, shortcutnya Ctrl Shift I. Nah, seleksinya jadi kebalik, jadi di belakang. Tinggal kita tekan delete kalau seperti ini. Udah sama aja tuh tekniknya seperti itu. Oke, itu teknik seleksi ya. Teknik-teknik untuk menyeleksi. Tergantung eh, di mana enaknya aja kita. Kalau kita lebih enak nih pakai pen tool, kita lebih enak nih pakai eh, magnet atau magic magic tool di sini. Sama aja tekniknya. Yang penting kan hasil akhirnya rapi nggak ininya, hasil seleksinya. Oke, itu teknik-tekniknya ya untuk menyeleksi objek. Nah, sekarang sebelum masuk ke sini, kalau teman-teman buka Photoshopnya sih lebih enak. Soalnya gini, ada beberapa teknik untuk, nah seperti ini nih contoh, ngedrag, zoom in, zoom out, menggunakan scroll nih. Tapi scrollnya juga harus tekan ALT kalau misalkan mau zoom zoom in, zoom out, tekan ALT. Nih. Kalau nggak nekan ALT berarti ke atas bawah scrollnya. Tetap masih menggunakan scroll ini ya, scroll mouse. Kalau nggak nekan ALT, scrollnya ke atas ke bawah. Kalau tekan ALT, zoom in, zoom out. Ini pasti sangat mempermudah untuk proses desainnya ya. Gimana kalau horizontal ke kiri dan ke kanan, menggunakan eh, shortcut control. Nah, tetap menggunakan scroll ini di mouse. Nah, itu untuk mempermudah zoom in, zoom out, ALT. Kalau untuk ini nih, nih, kalau untuk menggeser menggunakan ini, atau bisa juga kita contoh nggak mau ribet pindah lagi ke sini ke tool ini untuk menggeser. Kita cukup tekan spasi aja. Kalau misalkan kita lagi ngedit, tekan spasi. Nah, kita bisa drag-drag area mana yang mau kita edit. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya. Nih, kemarin
belum masuk ke sini. Kalau ini untuk ngeklon ya, contoh. Nah, ngeklon, cloning. Contoh ini bisa juga yang tadi saya coba buka yang cewek tadi yang banyak jerawat nih. Nah, pet tool ini untuk ngeklon area tertentu ya. Contoh, di sini ada jerawat. Kita lingkarin aja di sini. Kita klon ke pinggirnya. Nah, jerawatnya hilang. Tinggal kita bulatin, klik drag. Ini seperti apa ya kalau di obat Melanox ya, untuk memperbaiki flek-flek hitam. Contoh seperti itu. Bisa juga menggunakan ini, spot ya. Kalau spot lebih mudah lagi nih. Tinggal kita klik, klik, hilang nih. Klik, klik. Maaf. Tapi biasanya spot nggak terlalu maksimal. Tinggal klik, klik aja di sini area yang hitamnya. Itu berarti tergantung teman-teman di yang pakai tools apa nih yang enaknya untuk ngedit. Oke, ini tools-toolsnya ya. Kebanyakan ini toolsnya untuk menyeleksi, untuk memperbaiki ya, tools, tools ini untuk membuat area di arsir ini jadi sedikit ngeblur. Oke, seperti itu kira-kira. Kita lanjut ke selek. Untuk apa? Untuk membuat si fotonya atau gambarnya supaya kelihatan lebih cerah, kita bisa masuk ke eh jangan lupa klik dulu di layer yang mau dieditnya. Contoh ini kita mau ngedit foto sulenya, berarti kita klik di layer sulenya untuk mempercerah ya, buat kontras di image, play kontras bisa di sini. Nah, mempercerah bisa juga menggunakan level. Ini level atau shortcutnya Ctrl L, Ctrl L. Nah, ya. Atau kita juga bisa merubah warna dirasa kurang kurang merah nih. Nah, kita permerah lagi.
kurang biru, green, kurang hijau atau biru. Nah, ini untuk mengolah warnanya ya. Oke, seperti itu ya kira-kira. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi belum di absen. Untuk teknik seleksinya sendiri masih ada yang bingung sebelum kita masuk ke yang lain-lain. Teknik seleksi, ganti background. Untuk apa rubah backgroundnya sendiri ada yang tekniknya ada yang cara cepat juga. Ntar kita simpan dulu, tapi cara cepat itu biasanya nggak maksimal ya. Sulit. Contoh, kalau gambarnya jelas, contoh seperti ini, cara cepat menghapus background itu, ntar usahakan dulu ininya, kuncinya hilangkan dulu, klik 2 kali. Nih, biasanya cara cepatnya itu ada nih di properties. Properties ada di quick action itu remove background. Kalau objeknya jelas, biasanya secara otomatis backgroundnya langsung kehapus. Nah, kalau objeknya jelas, backgroundnya langsung kehapus. Otomatis nih langsung kehapus. Itu cara lebih cepat lagi. Tapi beda kalau ini kan gambarnya 3D nih. Beda kalau misalkan foto. Kita coba gunakan teknik yang sama dengan cara remove background. Nah, agak lumayan juga ini. Itu teknik teknik cepat ya. Tapi biasanya kalau objeknya kadang hitam sebagian, nanti dianggap background juga, nanti kehapus juga. Kalau ini masih mending sih, tuh. Kehapus dikit ininya. Coba kita hapus background. Hapus nih sebagian area ininya kehapus. Dianggapnya ini background juga. Nah, itu menggunakan remove background ya. Tapi kalau misalkan gambarnya jelas, nih seperti ini, agak lumayan nih, agak lumayan halus. Ini untuk mempermudah dalam desain nih. Kalau misalkan objeknya jelas, nggak nyatu sama background lah. Itu teknik-teknik seleksi. Selanjutnya, fungsi-fungsi ini sama ya. Di sini fungsi-fungsi perintah yang tadi menggunakan shortcut. Di image ini fungsi-fungsi untuk ngedit-ngedit pewarnaan tadi, rotasi juga. Nah, ini hampir sama. Kita coba masuk ke filter sekarang nih. Filter, ntar kita
Coba kita masuk di filter nih. Nah, nah ini kita coba gunakan ini. Sini sudah ada fungsi-fungsi untuk ngedit secara otomatis ya. Contoh, ini udah ada gambar tampilan muka ya di sini. Berarti di sini bisa kita edit. Nah, contoh mau kita ini fitur bawaan Photoshopnya ini udah enak nih. Ini untuk mengatur area hidungnya udah ada tandanya ini. Ini area bibirnya. Kita juga bisa kita edit. Ini menggunakan filter ya, filter teknik bawaan Photoshopnya. Bisa juga kita mengedit secara manual nih menggunakan ini. Forward crop. Ini karena terlalu gede size-nya, kita perkecil biasa menggunakan kurung kurawal di keyboard atau kita bisa menggeser-geser ini parameternya. Contoh, karena ini kita ngedit manual, kita drag-drag sendiri. Contoh kita kurang panjang nih atau terlalu gemuk nih. Biasanya yang ngedit-ngedit yang terlalu gemuk itu di sini. Contoh dagunya kita geser-geser, hidungnya. Nah, seperti itu ya. Ini cara ngedit manualnya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tadi pakai apa itu Pak? Namanya Pak? Apa ya ini? Liquipi, namanya Liquipi. Coba kita ulang lagi. Di filter nih, filter. Nah, ini Masih Pak. Di mute ya sih? contoh kita buka lagi. Biar lebih enak, coba kita edit yang ini nih. Ada badannya. Kita coba pakai filter yang tadi. Biasanya nih yang minta dieditin tuh badannya biasanya. Badannya kegedean atau kekecilan ya tinggal kita drag-drag aja ke sini. Contoh. Ini karena buru-buru tuh jadi gak rapi. Tinggal geser-geser aja. Ngedit manual. Tapi jangan dibuat jahil ke orang ya. Kalau ke orang kan foto orang dibuat kita jahil, kita panjangin seperti ini. Matanya kita contoh kita gedein. Nah, seperti itu di Photoshop tinggal ah, tergantung enaknya kita makanya. Contoh kan kayak foto bibirnya agak kebuka.
tinggal kita bisa tutup aja, digeserin, atau kalau mentok sampai sini, kita edit lagi geser-geser. Nah, seperti itu. Itu enaknya menggunakan Photoshop tuh. Kita balikin lagi. Seperti itu ya toolsnya. Udah jam 6 ya. Eh Ya udahlah, kita istirahat dulu karena azan maghrib ya. Nanti kita masuk lagi. Siapin aja nanti pertanyaan-pertanyaannya kalau misalkan masih ada yang bingung. Kita ulang lagi nanti. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu. Kita masuk lagi di 6.25 aja ya. Baik, Terima Pak. kasih ya. Oke, silahkan ada pertanyaan nggak? Intinya nih, kalau di bagian image ini kebanyakan untuk eh, edit untuk pewarnaan ya. Ini contoh kita pakai ini di image, adjustment, terus nah, kalau pilih yang itu, fotonya jadi hitam putih ya. Untuk membuat foto menjadi hitam putih, contoh kita untuk merubah warna nih, merubah warna baju. Nih, menggunakan ini. Kita tandai dulu warna yang mau kita rubah. Klik di sini, kita geser-geser, warnanya rubah sendiri. Ini biar lebih jelas. Ini untuk pewarnaan. Eh, maaf Pak, belum Ya. share screen. Oh, belum ya? Ya, Maaf, 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 maaf. Iya. Tampil belum? udah Pak. Udah. Oke, oke, kita lanjut ya. Nah, di image ini biasanya kebanyakan untuk memanipulasi warna ya, warna-warna. Ini toh, karena ini belum diseleksi berarti keseluruhan warnanya kita akan berubah nih.
Untuk berubah warna bajunya kita coba gunakan seleksi yang ini. Kita seleksi bagian bajunya doang. Coba kita rubah bajunya, warnanya. Itu ya cara merubah warna-warna baju. Tekan saturation baju. Sebelumnya, ini sudahnya. Atau mau merubah warna yang hijaunya aja nih. Menggunakan edit replace color. Klik dulu bagian warna yang mau kita rubah. Kita geser. Nah, jadi warna-warna yang dianggap sama akan berubah. Yang nggak berubah berarti si Photoshop mendeteknya ini beda beda warna, agak kegelap-gelapan. Contoh seperti itu. Baik untuk yang teknik-teknik seleksi dan menghapus objek, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita jauh lagi? Ada yang masih bingung? Nah, untuk menambahkan yang kemarin kan udah sempat kita bahas untuk menambahkan area kanvas. Contoh kalau kita membuat kanvas sendiri kan Ctrl N ya untuk membuat kanvas sendiri itu. Ctrl N, kita bisa atur berapa ukuran-ukurannya. Tapi kalau kita langsung mengimport gambarnya ke sini, berarti ukuran secara defaultnya dari ukuran kanvasnya dari ukuran gambarnya itu sendiri. Contoh, kalau kita punya foto yang ukurannya nih 750 kali 500 pixel, ini udah standar bawaan dari fotonya sendiri ya ukuran ini. Kalau misalkan kita mau menambahkan kanvasnya kemarin tuh dengan cara klik kanan di sini. Tapi jangan nempel dulu di sini kan biasanya pas diimport awal-awal tuh nempel di sini. Di klik kanan gak akan muncul untuk menu ininya, image size-nya. Berarti harus ditarik dulu nih contoh. Nempel kayak gini, kita klik kanan gak ada untuk menu image size-nya atau canvas size. Kecuali kalau kita tarik dulu ke tengah, kita klik kanan, nah baru ada image size, canvas size. Contoh kita akan menambahkan kanvasnya ke atas karena pas kita import ukurannya seperti ini, tapi kita maunya panjang ke atas karena nanti akan diedit lagi untuk tulisan atau apa, tinggal kita klik kanan, terus canvas size,
Nah, karena kita mau menambahkan ke atas, berarti titik fokusnya di bawah ini. Yang titik ini klik di bawah. Kalau menambahkan ke atas dan ke pinggir, berarti titiknya di sini atau titiknya di sini. Karena ini mau ke atas, kita titiknya di sini. Kita tambahkan jadi samain aja 750 pixel. Nah, maka akan kanvasnya nambah ke atas. Contoh kita masukkan background, drag, backgroundnya kita posisi layarnya paling bawah. Nah, karena background ini kegedean, kita perkecil aja dengan cara Ctrl T. Klik di backgroundnya, Ctrl T, drag backgroundnya, kecil perbesar sesuai keinginan kita, di Ctrl T ya. Kalau dirasa kurang, kita klik kanan lagi kanvasnya, kita tambahkan lagi jadi 1000, ininya jadi 1200. Nah, jadi makin gede kanvasnya. Kalau dirasa fotonya kurang gede, klik di area fotonya ini di sini atau di layernya ini. Biar gak bingung, kita buang dulu yang lainnya. Ctrl T lagi. Nah, sampai muncul kotak-kotak seperti ini. Kita bisa drag ke sini. Oh, ini bajunya. Berarti klik layarnya dua ini. Layar dua sama layar satu ini. Kita klik menggunakan kontrol. Karena kalau nggak menggunakan kontrol, si layarnya keseleksinya cuma satu. Kita klik dua-duanya. Terus kontrol T. Nah, besar. Seperti ini. Ini karena layar bajunya tadi belum belum gabung layar satu sama layar dua, jadi masih terpisah. Contoh itu masih terpisah. Kalau kita mau menggabungkan ini, tinggal seleksi dua-duanya layarnya ini, terus Kontrol E ini untuk menggabungkan dua layar ini menjadi satu. Nah, jadi satu di layar ini. Ini ya, menambahkan garis pinggir. Biasanya suka ada garis-garis pinggir nih di sini. Tinggal klik dua kali aja di sini. Atau klik kanan, blending option. Atau klik dua kali juga bisa. Muncul layer style ini, klik dua kali atau klik kanan, blending option. Nah, di sini bisa kita tambahkan garis-garis pinggirnya nih. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan lagi nih untuk stroke-nya. Ya, ya kita ganti jadi warna biru, biru. Udah. Nah, contoh seperti ini.
Yang bawahnya juga kita ganti lagi warnanya. Jadi kan garis-garis pinggirnya. Oh, seperti itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Masih bingung nggak ini untuk fungsi-fungsinya? Ini teknik-teknik untuk mengedit sebuah foto ya. Nanti kita akan coba pertemuan selanjutnya kita membuat pamflet atau brosur ya untuk keperluan pemasaran. Kalau misalkan layer ini udah nggak mau diedit-edit lagi, kalau mau digabungkan dengan backgroundnya juga bisa dengan cara Ctrl E tadi seperti tadi. Contoh Ctrl E. Nah, maka si layer sama fotonya itu udah gabung menjadi satu. Kita coba tambahkan blur. Nah, ini back blur. Jangan dulu digabung berarti. Contoh background. Untuk menghilangkan ini nih, yang garis-garis ini, efek ini tinggal kita klik aja di bagian matanya untuk hide-nya. Klik. Contoh kita membuat backgroundnya menjadi blur. Filter, blur. Nah, backgroundnya jadi blur. Itu menambahkan teks. Di sini ada untuk teksnya sendiri ya. Kita tambahkan aja di sini. Nah, ini untuk mengatur paragrafnya nih di atas. Untuk parameternya sendiri, untuk karakternya nih di sini. Yang tanda ini nih. Kita buat supaya warnanya di sini tinggal ganti. Jenis fontsnya bisa pilih. Seperti itu. Untuk menambahkan tulisan tinggal ini aja di sini. Ya, bisa kita ganti-ganti sesuai keinginan. Untuk membuat bayangan di fonts juga sama tadi menggunakan untuk shadow atau garis-garis luar itu menggunakan blending option tadi. Klik kanan atau klik dua kali di sini. Ya, klik drop shadow-nya.
Atur-atur aja di sini nih. Untuk warnanya sendiri, ini warnanya kita bisa ganti jadi hitam atau jadi hijau, hijau tua. Untuk area luarnya, kita bisa tambahkan juga warnanya kita ganti jadi hijau muda. Atur-atur aja sih gedenya segimana. Nah, contoh seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih pada bingung nggak? Iya, harus dicoba-coba lagi ya. Nanti kalau yang masih bingung, yang malu bertanya juga, tonton lagi aja YouTube-nya nanti ini. Cerahan, Kontrol L. Ini untuk biasanya untuk menambahkan warna di belakang ini ya, atau menambahkan warna di objeknya. Contoh kita buat warna putih di belakang ini dengan ini. Ininya klik, warna-warnanya banyak nih, tinggal pilih aja nih. Banyak warna. Kita pilih ini aja, yang putih transparan. Di sini ada pilihannya. Coba kita pakai yang ini. Contoh kita buat warna di belakang. Nah, supaya kelihatan. Tinggal klik drag aja. Oh, berarti di bawah sele ini. Layernya harus di bawah. Contoh. Nah, tarik aja geser, geser. Oke, seperti itu kira-kira. Untuk membuat papan namanya di depan, biasanya nih menggunakan ini nih, rectangle tool. Klik di sini, klik tahan untuk pilihannya. Nah, kalau seperti ini untuk sudutnya ya, seberapa kita buat lengkung sudutnya atau
mau lurus contoh di nol. Nah, nanti oh ini di belakang. Atau kita buat di depan. Nah, ini jadi lurus. Kita bisa tarik di sini lengkungannya atau kita bisa isi dulu di sini. Contoh 25 ke otomatis buat lengkungannya sendiri. Layarnya masih di atas. Masih di bawah. Nah, ini untuk bernama. Kita edit-edit. Contoh seperti itu. Opacity fill-nya kita kurangin. Itu ya. Select. Seperti itu. Karena ini kepanjangan, bisa kita edit menggunakan ini. Yang tadi, kita drag aja ke sini. Nah, seperti itu contoh untuk membuat papan namanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Ini untuk dasar-dasarnya untuk seleksi. Tadi udah seleksi, terus menghapus, terus ini untuk menghilangkan flag-flag hitamnya. Oke, teknik seleksi, ganti background. Nggak ada ya. Tapi itu menggunakan ini, menggunakan Photoshop 2024 bukan? Kalau yang bukan 2024, oh 2025 ya. Oh berarti nggak bisa, berarti harus harus ini, harus yang ori berarti. Iya nggak ada biasanya yang ada tuh kalau kita login menggunakan akun akun yang orinya langsung muncul nih generate-nya, red pill-nya langsung muncul. Nah ini langsung muncul kalau login menggunakan akun berbayarnya. Karena eh, saya belum pernah nyoba yang kerekan yang untuk versi yang ini. Jadi belum tahu saya juga nggak bisa mastiin bisa atau enggaknya. Cuman selama ini saya menggunakan yang ini yang berbayarnya. Baik, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, oh gagal ya. Iya berarti nggak bisa. Loginnya harus harus ori, harus harus berbayar. Oke, makasih tuh infonya. Saya juga belum nyoba soalnya ini udah ada yang nyoba berarti nggak bisa ya. Ya makasih infonya ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau ada yang mau ditanyakan lagi untuk ini mengenai desainnya. Kalau masih bingung-bingung, eh, bisa japri atau nanya-nanya di grup langsung bisa ya.
Oke, saya udah absen semuanya ya. Saya tadi lihat di kehadiran di Zoom meetingnya. Oke, makasih semuanya. Kita tutup ya. Jangan lupa dipelajari lagi atau buka-buka lagi YouTube-nya kalau misalkan masih bingung. Karena kita nanti masuk ke tahapan selanjutnya nanti bingung kalau dasar-dasarnya masih bingung. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya.